Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan oleh Allah, sehingga kita semua masih bisa bertatap muka, berkumpul, menikmati apa yang kita sedang nikmati. Entah itu apakah nikmat enak yang dirasakan, apakah itu nikmatnya yang tidak enak dirasakan. Semuanya namanya nikmat, cuman ada dua bagian, nikmat dan afatul nikmah. Itu semua kita masih bisa merasakan, berarti tandanya kita itu masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup. Itu yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita semua, itu yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak mempunyai nikmat iman Islam, entah jadi apa nantinya. Yang pasti yaitu adalah orang-orang jahiliyah. Orang yang maunya menang sendiri, orang yang maunya apapun yang dirasakan, apapun yang diinginkan, yaitu harus sifatnya. Kalau tidak boleh, bunuh. Kalau tidak boleh, bunuh. Dan disinilah kenikmatan itu yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Sehingga kita semua menikmati apa yang namanya kecanggihan dunia sekarang. Apa yang menjadi kenikmatan sekarang itu adalah hasil dari perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang harus kita syukuri. Artinya kita syukuri itu kita pertahankan. Itu pertahankan apanya? Perjuangan baginda Rasulullah. Untuk mempertahankan perjuangan baginda Rasulullah, minimalnya kita itu bisa menyukuri apa yang jadi Allah berikan kepada kita. Yaitu pertama, apa yang kita pakai. Itu aja. Kalau dari kita bahas dari awalnya, Anda diberi tangan, dipergunakan buat apa? Apakah kita sudah mempergunakan tangan ini dengan tepat? Anda dikasih kaki, buat apa? Apakah kaki kita sudah dipergunakan dengan tepat? Kita semua itu harus kita sadari apa yang Allah berikan, kita harus sadari. Karena tanpa pemberian apa yang saya sudah terangkan, kalau itu tidak diberikan kepada kita, apa jadinya? Kaki nggak punya, ya otomatis kita nggak bisa berjalan seperti umumnya. Nah, itu yang harus kita benar-benar manfaatkan. Manfaatkan, pergunakan apa yang jadi Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu pergunakan dengan baik. Contohnya salah satunya Anda datang di sini itu adalah untuk belajar bersama-sama. Itu tandanya menyukuri nikmat dari Allah, atau kita semua ini sedang belajar memperjuangkan agamanya Allah. Apa yang jadi pengetahuan kita belajar bersama ini nanti kita bisa sampaikan. Itu caranya menikmati, menyukuri nikmat iman Islam. Kenapa bilangnya iman Islam? Karena iman dulu baru Islam. Karena orang iman itu sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu iman. Ada orang Islam yang mengatakan saya iman, tapi imannya ninglam
ning lambe, manis-manis lambe. Hanya sekedar mengatakan iman tapi tidak mengimani. Kalau orang Jawa wong ngakui Islam, ngakui iman tapi beli ngimani. Jadi hanya sekedar percaya tapi tidak menjalankan. Itu benar-benar diterapkan di dalam hati. Nah, ini salah satunya orang yang tidak menerapkan adab. Orang yang tidak pernah merasa menyukuri bahwa apa yang diberikan Allah yaitu fatalnya yang diberikan kepada Allah itu apabila nanti diambil maka kita tidak bisa apa-apa, yaitu dicabut nyawanya. Siapapun orang itu, tidak peduli apakah orang itu adalah rakyat, apakah itu seorang pemimpin, siapa yang memegang kekuasaan di dunia ini, semuanya itu adalah kehendak. Tapi jangan coba-coba kita diberikan kekuasaan lalu dipergunakan dengan caranya yang tidak benar. Pasti Allah akan murka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Nah, ini kalimat seperti ini adalah kalimat yang menunjukkan kepada seorang pemimpin yang harus disadari. Minimalnya bukan pemimpin seperti yang Anda lihat sebagai orang desa, apakah orang kecamatan, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, apakah itu presiden. Bukan itu. Semuanya yang pemimpin-pemimpin itu adalah manusia. Jadi maksud saya di sini pemimpinnya itu adalah pemimpin, yaitu pemimpin pada diri kita sendiri. Anda diberi kekuasaan, ketahuilah itu kekuasaan bukan kekuasaan Anda. Anda diberi tangan, itu hanya sekedar titipan. Anda dikasih kaki, itu hanya sekedar titipan. Bagaimana kalau diputusin kakinya? Bagaimana kalau tangannya diputusin? Apa ente kita semua bisa nyambungin tangan dan kaki? Nggak bisa. Tanpa ada bantuan orang lain. Maka dengan kalimat tanpa ada bantuan orang lain, tapi itu semua bisa babiah, berarti disitulah kita maknanya kita harus saling menjaga silaturahmi, saling menjaga, yaitu pribadi-pribadi masing-masing, saling menjaga kehormatannya masing-masing. Itu amanah. Maka disitulah yang namanya kita harus saling memberikan penghormatan kepada orang lain. Bukan sementang-mentang kita jadi seorang penguasa lalu kita sombong. Sementang-mentang kita secara pribadi kita jadi orang kaya kita sombong. Mentang-mentang kita adalah orang kuat lalu kita sombong. Itu salah. Makna daripada kita saling, itu di situ diterangkannya, yaitu adalah saling menghormati, saling menghargai. Akhirnya timbul menjadi kerjasama yang baik. Dan kalau sudah menimbulkan pekerjaan yang baik, maka disitulah akan mendapatkan kesuksesan masing-masing. Karena suksesnya orang itu di dunia, yaitu tergantung manusia itu sendiri menjalin hubungan dengan siapapun. Walaupun orang itu adalah orang bodoh, artinya orang itu tidak punya skill seperti orang yang punya pendidikan tinggi, tapi karena orang itu bisa manfaatkan hubungan dengan orang lain dengan caranya menghargai orang itu, maka orang yang mempunyai pendidikan tinggi itu akan menghargai Anda sebagai saudaranya sendiri. Maka apa yang dipentingkan, apa yang diperlukan, apa yang ditunjuk, apa yang diminta, maka akan diberikan. Contohnya, kalau kita ini adalah bukan orang ahli bangunan,
terus kita punya teman atau karena kita saling menghargai dengan orang itu, maka kita setelah itu kita mengatakan, tolong sih bantu saya. Karena kita dekatnya, kita dekat dengan orang itu, maka orang itu pasti akan memberikan pertolongan. Itu adab sangat luar biasa manfaatnya. Di mana fujinya? Hadis alal hadis. Itu akibat dari kita mau berhubungan, saling menghargai, saling memberikan pengertian, bukan saling mencela dan bukan saling menusuk, saling menghina atau memberikan hasutan. Maka disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan. Kayaknya sekarang itu lebih nikmat orang itu memberikan cerita yang bobrok, yang hina kepada orang lain. Maknanya orang yang seperti itu adalah orang yang pengen dihargai. Maknanya orang itu pengen diperhatikan supaya mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kadangkala bisa memfitnah, kadangkala mau begitu gampangnya memfitnah, kadangkala begitu gampangnya menzalimin orang lain demi kenikmatan atau kepuasan buat orang itu sendiri. Padahal di balik semua itu adalah sifat piciknya atau sifat nafsunya itu, sifat iblisnya itu kan keluar dan untuk menerkam orang-orang yang diberikan keterangan yang buruk. Itu pada dasarnya. Tapi kalau orang itu mempunyai adab mau menghormati orang lain dengan memakai fujinya Allah hadis al-hadis, maka jawablah dengan caranya alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu orang itu akan menjadi gampang. Karena apa? Segala puji bagi Allah. Semua yang ada di alam ini, kalau kita kaitkan semuanya dengan yang ada di alam ini, yang ada di Al-Quran, semuanya nyangkut. Kita semua di saat kita mendapatkan kesusahan, ya Allah kita pengen digampangkan. Di situ di Quran ada. Di saat kita lagi disusahkan, ya Allah sesungguhnya kita itu pengen dimudahkan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apabila kita menginginkan suatu kebijakan dari Allah, ingat kebijakan itu bukan milik manusia, tapi kebijakan itu milik Allah. Yusabbihul lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kalau ada orang yang mengaku bijak, kalau ada orang yang ngomongnya gampangin dengan cara kalimat-kalimat yang seperti pengen mendapatkan penghargaan, maka disitulah dibalik semua itu adalah kalimat-kalimatnya iblis. Tapi kalau Anda orang-orang yang tawaduk, tidak akan seperti itu. Karena orang mukmin bertemu dengan orang mukmin pasti tawaduk. Bukan akan menyombongkan, tapi merendahkan diri. Tapi banyak sekarang orang yang ngakunya mukmin tapi menjatuhkan mukmin yang lainnya. Itu namanya orang-orang yang sudah rusak hatinya, yang menginginkan sesuatu dengan cara apapun. Nah, banyaklah orang-orang yang kotor diangkat menjadi bersih. Banyak orang yang nyemplung lagi ke dalam kekotoran. Itu banyak gitu.